wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, NIM 222017, akan menyampaikan materi tentang persiapan pendidik sebelum melakukan pembelajaran. Persiapan seorang pendidik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terencana oleh seorang guru atau tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswanya atau peserta didik di sekolah. Dalam kegiatan proses belajar mengajar dan guru atau tenaga pendidikan menerima honorarium. Seorang tenaga pendidik harus mengkonsep perencanaan mengajar. Menurut IN4K, perencanaan mengajar harus dipersiapkan. Guru adalah menganalisis tugas, mengidentifikasi kebutuhan latihan atau belajar, menulis tujuan belajar. Dengan cara ini, seorang guru sanggup meramalkan tugas-tugas belajar yang harus dilakukan. Sebelum guru memilih menggunakan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Persiapan atau rencana guru yang dirancang merupakan means atau alat dari kegiatan belajar baru mempunyai arti setelah dilaksanakan proses belajar mengajarnya. Guru dalam hal sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena guru yang baik adalah yang dapat menciptakan motivasi belajar dan mempunyai hubungan yang harmonis dengan para siswanya. Persiapan mengajar merupakan salah satu bagian dari program pengajaran yang memuat suatu bahasan untuk disajikan dalam beberapa kali pertemuan atau tatap muka. Persiapan mengajar dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana pembelajaran dan sekaligus sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan belajar efektif dan efisien. Komponen-komponen pembelajaran yang harus dipersiapkan guru antara lain: 1. Tujuan pembelajaran. Dalam menetapkan dan merumuskan tujuan pembelajaran, guru harus memperhatikan komponen-komponen yang terlibat dalam pembelajaran seperti materi, metode, dan evaluasi. Yang kedua yaitu materi ajar. Kunci keberhasilan pembelajaran adalah penguasaan guru terhadap materi ajar yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu metode mengajar. Baik buruknya suatu metode pembelajaran sangat tergantung kepada kecakapan guru dalam memilih dan menggunakan metode tersebut. Penggunaan metode memberi warna dan nilai pada metode yang digunakan. Penggunaan metode yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat yaitu media pembelajaran. Secara umum, media merupakan semua bentuk perantara yang dipakai oleh penyebar ide atau gagasan sehingga sampai pada penerima. Menurut Briggs, media pembelajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan peran serta merangsang siswa untuk belajar. Penggunaan media dalam pendidikan terutama dimaksudkan untuk mempertinggi kualitas kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu evaluasi. Secara umum, evaluasi ada dua macam, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses bertujuan menilai sejauh mana pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi hasil bertujuan menetapkan apakah hasil belajar yang dicapai siswa sesuai dengan tujuan. Evaluasi dilakukan sebagai umpan balik keberhasilan pembelajaran, maka dapat menyiapkan dan merencanakan evaluasi harus benar-benar dengan tujuan yang akan dicapai. Sebelum mengajar, seorang guru perlu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran pembelajaran yang akan dilaksanakan. Di antaranya yaitu pertama kondisi siswa. Beberapa kondisi siswa yang harus diketahui guru antara lain: tingkat kecerdasan atau IQ, tingkat kematangan atau maturation, tingkat penguasaan atau mastery, tingkat kecerdasan emosional atau EQ, motivasi dan minat belajar, latar belakang sosial ekonomi, dan konsep diri. Yang kedua yaitu sarana prasarana sekolah. Informasi tentang apa saja prasarana yang disediakan sekolah tempat kita mengajar sangat penting diketahui untuk menerapkan suatu metode atau ingin menggunakan metode atau memberikan tugas kepada siswa dapat menyesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia. Yang ketiga yaitu keadaan kelas. Keadaan kelas yang dimaksud meliputi jumlah siswa dalam kelas dan fasilitas yang ada dalam kelas seperti papan tulis, meja, kursi, ventilasi, dan lain. Dan yang terakhir yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di sini tidak terbatas pada keadaan halaman, lapangan, atau taman yang ada di sekolah, tetapi juga mencakup bagaimana interaksi siswa dengan guru, kepala sekolah, karyawan, maupun siswa dengan siswa lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Mahfiroh, NIM 222018. Di sini saya sebagai pemateri kedua.
Dengan materi, pendidik mengajar di saat peserta didik dalam kondisi siap menerima materi. Pertama, peserta didik dalam keadaan tenang. An Jariru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjil wada astasatan nisa faqala ta tarji'u ba'di kaffaran yatribu ba'dukum raqaban ba'd. Akhrijuhul Bukhari fi sahihi kitabil ilmi babul insoti lil ulama. Artinya diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya pada saat haji wada atau haji penghabisan atau perpisahan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tolong suruh mereka memperhatikan dan mendengarkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ditujukan kepada mereka, janganlah menjadi kafir setelah kepergianku dengan saling membunuh satu sama lain. Yang kedua, peserta didik tidak dalam kondisi jenuh. An Ibnu Mas'ud qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawalina bil mau'idati fil ayyami qira'ata samati alina. Akhrijul Bukhari bi sahih kitabil ilmi. Artinya dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu memilih waktu yang tepat untuk memberikan nasihat karena beliau takut kami akan merasa bosan. Peserta didik dalam kondisi tenang. Seorang pendidik ketika mengajar di dalam kelas tentu kerap menemui kendala. Salah satunya yaitu kendala yang sering dijumpai ialah siswa yang ribut. Mereka tak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru di depan. Mereka sibuk sendiri, biasanya mereka berbicara dengan temannya, ada yang kanan dan ada yang kiri. Biasanya pula mereka bermain suatu permainan. Untuk itu, seorang pendidik atau guru perlu menguasai teknik penanganan siswa yang Untuk itu, seorang pendidik atau guru perlu menguasai teknik penanganan siswa yang ribut. Berikut ini beberapa hal yang dapat diterapkan. Pertama, minta mereka menyimpan mainan yang tak berhubungan dengan materi pembelajaran di dalam tas, lalu minta mereka menyiapkan buku pelajaran. Yang kedua, pada awal pembelajaran, berikanlah game menarik kepada anak didik, misalnya bertepuk tangan, tebak-tebakan, bernyanyi bersama, bercerita, kuis berhadiah, dan lain-lainnya. Ketiga, buatlah materi pembelajaran yang menarik bagi anak. Buatlah suasana yang menggembirakan siswa saat menerima pelajaran. Jangan tegang saat mengajar. Gunakan intonasi yang menarik perhatian. Yang keempat, jika siswa masih saja ribut, maka cobalah perhatikan apa yang sedang mereka bicarakan, lalu masuklah dalam pembicaraan itu, namun sebentar saja. Kelima, berikan konsekuensi atau sebuah kesalahan. Misalnya, jika ada anak yang ribut, maka minta mereka menghafal pelajaran sambil berdiri di depan kelas. Beri hukuman yang mendidik, jangan hukum mereka secara fisik. Yang keenam, hindari mengendalikan kelas dengan cara marah-marah, membentak murid, memukul papan tulis, dan berteriak. Itu semua hanya menimbulkan ketegangan dan kekuatan yang tidak baik untuk suatu suasana belajar. Ketujuh, evaluasi hal-hal berikut ini. Metode yang digunakan tidak tepat, materi yang terlalu sulit, komunikasi yang cenderung monoton dan tidak menginspirasi, atau karena guru tak menggunakan media pembelajarannya sesuai. Kedua, peserta didik tidak dalam keadaan kondisi jenuh. Dalam suatu pendidikan ada beberapa cara agar proses belajar itu sendiri tidak membosankan bagi siswa. Yang pertama, pemilihan metode yang tepat.
Guru sebagai pendidik diwajibkan memilih metode yang tepat. Diusahakan metode yang diterapkan dapat membuat siswa menjadi lebih aktif sehingga proses belajarnya tidak membosankan bagi siswa. Yang kedua, pemilihan media yang tepat. Guru sebagai pendidik diusahakan bisa mungkin memikirkan media apa yang cocok untuk digunakan pada proses belajar mengajar. Memikirkan tujuan dari penggunaan media, membangkitkan semangat siswa ketika belajar. Yang keempat, lakukan kegiatan belajar mengajar di outdoor atau di luar kelas. Jangan hanya melakukan proses belajar mengajar di ruangan kelas. Manfaatkan lokasi yang ada. Cobalah sesekali melakukan proses belajar mengajar di luar kelas agar siswa tidak merasa jenuh dengan suasana kelas. Yang kelima, pendekatan terhadap siswa. Guru sebagai pendidik diharapkan melakukan pendekatan terhadap siswa agar siswa tidak merasa sungkan untuk bertanya. Hal-hal tersebut akan membuat siswa menjadi lebih aktif. Untuk pembelajaran auditori, di mana mereka lebih banyak menyerap informasi melalui pendengaran. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan kemampuan belajar mereka adalah: pertama, saat belajar biarkan mereka membaca dengan suara keras namun tidak menimbulkan keributan. Yang kedua, seringlah memberi pertanyaan untuk siswa peserta didik. Yang ketiga, membuat diskusi kelas. Yang keempat, gunakan audio dalam pembelajaran seperti musik, radio, dan lain-lainnya. Yang kelima, belajar berkelompok. Untuk pembelajar visual, di mana lebih baik menyerap informasi melalui mata. Hal-hal ini bisa pendidik lakukan untuk memaksimalkan belajar anak didiknya adalah: yang pertama, biarkan mereka duduk di bangku paling depan sehingga mereka bisa langsung melihat apa yang dituliskan atau digambarkan di papan tulis. Yang kedua, selain tulisan, buatlah lebih banyak bagan-bagan diagram. Yang ketiga, putarkan film. Yang keempat, gunakan warna-warni yang berbeda pada tulisan. Yang terakhir, meminta mereka untuk menuliskan poin-poin penting yang harus dihafalkan. Makna tarbawi. Pertama, bahwa kita sebagai pendidik harus mengetahui keadaan kelas secara tepat di saat menyampaikan materi. Bila kondisi kelas dalam keadaan ribut dan tidak tenang, maka jangan memaksakan menyampaikan materi. Ditakutkan materi yang telah disampaikan tidak dapat diterima oleh peserta didik. Yang kedua, kita selaku pendidik harus mengerti kondisi psikologis serta mental peserta didik. Hal ini berfungsi juga sebagai indikator kemampuan peserta didik dalam menerima materi secara penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Zulfarizkiana, NIM 2220020 dari kelas PBHA, dan di sini saya sebagai pemateri yang ketiga akan menyampaikan cara penyampaian materi oleh seorang pendidik. Hadis yang pertama berbunyi, An Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tafhamu anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim salama alaihim salasa. Akhrajahu al-Bukhari fi Shahihil Kitabil Ilmu. Terjemahnya dari Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau apabila berbicara diulangnya sampai 3 kali hingga dapat dipahami, dan apabila beliau mendatangi kaum, beliau memberi salam 3 kali pula. Al-Bukhari memasukkannya ke dalam kitab Shahihnya, kitab pengetahuan. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman fasalan
yafhimahu kullu man yasma'uhu. Rawahu Abu Dawud. Yang terjemahannya dari Aisyah radhiyallahu an berkata, kata-kata Rasulullah, semoga Allah memberkati beliau dan memberinya kedamaian, adalah kata-kata yang jelas bahwa setiap orang yang mendengarnya akan mengerti. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Penjelasannya, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Suatu proses yang penting dalam pembelajaran adalah pengulangan atau latihan atau praktek yang diulang-ulang. Proses pengulangan juga dipengaruhi oleh taraf perkembangan seseorang. Kemampuan melukiskan tingkah laku dan kecakapan membuat model menjadi kode verbal atau kode visual yang untuk mempermudah pengulangan. Metode pengulangan dilakukan Rasulullah ketika menjelaskan sesuatu yang penting untuk diingat para sahabatnya. Pelajaran lain yang kita temukan dalam sirah Rasul ketika kita yang mulia adalah pada beberapa situasi dan kondisi tertentu beliau mengulangi perkataannya saat memberikan pelajaran. Setidaknya ada 3 bentuk pengulangan yang pernah beliau lakukan. Yang pertama, mengulangi perkataan karena ada permintaannya. Kedua, mengulangi perkataan tanpa adanya permintaan dalam satu kesempatan yang sama. 3, mengulangi perkataan tanpa adanya permintaan dan kesempatan yang berbeda. Metode pendidikan Rasulullah lebih fokus pada usaha menyucikan manusia yang menghormati dan mengilham nalar dan membimbing nalar menuju tingkatan di bawah bimbingan wahyu. Dalam mendidik para sahabatnya, setidaknya Rasulullah itu menggunakan beberapa metode pengajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah yaitu cara mengajar dengan penyajian materi melalui penuturan dan penerangan lisan oleh seorang pendidik kepada seorang peserta didik. Nah, hasil yang hendak dicapai dalam metode ini adalah meningkatnya ketakwaan dan perbaikan sikap, cara berpikir dan bertingkah laku. Yang kedua, metode dialog. Dalam berdialog, Rasulullah berbicara kepada orang lain sesuai dengan kadar intelektual mereka. Rasulullah benar-benar berbicara kepada mereka yang hadir dengan bahasa yang dapat ditangkap pengertiannya, sehingga seorang ala pedalaman pun dalam kekerasan karakternya mampu memahami apa yang Rasulullah sampaikan. Yang ketiga, metode diskusi dan tanya jawab. Metode diskusi adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui wahana tukar pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh guna memecahkan masalah. Dengan kata lain, dalam metode ini peserta didik mempelajari sesuatu melalui cara musyawarah di antara sesama mereka di bawah pimpinan atau bimbingan seorang pendidik. Yang keempat, metode demonstrasi. Menurut Hadar Nawawi, metode demonstrasi adalah proses belajar mengajar yang dilakukan guru dengan memperlihatkan suatu proses pada sejumlah peserta didik. Sebagai seorang pengajar, Rasulullah juga menggunakan metode demonstrasi untuk mengajarkan ibadah yang berstatus wajib seperti sholat. Yang kelima, pemberian tugas. Metode mengajar balance in capacity, artinya seorang pendidik dalam pemberian tugas dan menjelaskan sesuatu harus disesuaikan dengan kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh anak didik. Rasulullah menggunakan metode ini untuk memberikan pengalaman kepada sahabat. Yang selanjutnya, menurut Ummu ada 8 metode pelajaran dalam pendidikan. Yang pertama, metode keteladanan. Keteladanan yang baik lagi soleh adalah saran terpenting dalam pendidikan. Memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pendidikan. Ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan akan menjadi racun dalam pendidikan pula. Yang kedua, bimbingan dan nasihat. Bimbingan dan nasihat anak harus dengan penuh kasih sayang, sebab jiwa anak akan terpengaruh dengan kata-kata yang disampaikan seorang pendidik atau seorang orang tua. Apalagi jika kata-kata itu dihiasi dengan keindahan, kelembutan dan kasih sayang,
maka nasihat itu akan diterima baik oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, kisah dan cerita. Kisah termasuk sarana pendidikan yang efektif sebab ia dapat mempengaruhi perasaan dengan kuat. Ia juga dapat menjadi hayalan berpindah bersama kisah-kisah yang nyata. Allah juga menggunakan metode ini dalam mendidik, mengajar, dan mengarahkan. Di dalam Al-Quran sudah ada seperti yang ada di dalam surat Hud. Yang keempat, mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dan kejadian. Peristiwa keseharian akan memberi pengaruh sikap terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami anak. Pendidikan yang cerdas sangat menginginkan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Tindakan tidak akan membiarkan suatu kejadian melintas begitu saja tanpa mengambil pelajaran darinya untuk ia sampaikan kepada anak-anaknya. Yang kelima, metode pembiasaan. Dengan pembiasaan maka urusan yang banyak akan menjadi mudah, baik urusan agama sampai urusan yang kecil, dari urusan yang terpenting sampai urusan yang sepele. Yang keenam, memanfaatkan waktu luang. Sebuah hadis menjelaskan bahwa waktu luang adalah nikmat bila kita memanfaatkannya. Namun jika tidak, maka hal itu akan menjadi kerugian dan hukuman serta penyesalan di dunia maupun di akhirat. Yang ketujuh, pemberian motivasi. Motivasi yang terus-menerus akan meningkatkan kreativitas anak dalam melakukan kebaikan, hal yang bermanfaat. Dampingi terus-menerus dan berikan dukungan sebaik-baiknya kepada anak. Yang kedelapan, pemberian hukuman. Pendidikan dengan pemberian hukuman ini hendaknya bermula dari ancaman hingga berakhir pada penjatuhan sanksi. Jika ternyata anak tidak menghiraukan, maka sanksi harus benar-benar kita jatuhkan. Dengan demikian anak tertanam dalam jiwa anak ancaman kita sungguh-sungguh dan bukan main-main. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismatul Izzah NIM 2220019 akan melanjutkan materi tentang sifat kepribadian yang harus dimiliki seorang pendidik. Nah, yang pertama ada penyampai ilmu. Artinya bahwa sifat guru yang baik adalah menyebarluaskan ilmu, baik dalam pengajaran, pembelajaran, menulis buku, internet, dan lain-lain. Nah, sifat yang kali ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ilmu hendaknya dikonsumsi oleh semua umat manusia secara luas agar manfaatnya lebih luas dan masyarakat mendapat pancaran sinarnya. Nah, tugas guru adalah penyampai ilmu, penyampai ayat, dan penyampai hadis. Orang yang menyimpan ilmu ancamannya besar, sebagaimana disebutkan hadis ini adalah neraka. Nah, sifat guru yang baik itu adalah terbuka, transparan, pemurah, dan tidak pelit dalam ilmu agama maupun ilmu lain, baik siapa saja yang memerlukannya. Nah, ilmu yang diajarkan dan diberikan kepada orang lain justru manfaatnya akan lebih banyak, dan ilmu itu akan bertambah dan tidak akan habis. Kemudian sifat yang kedua itu ada adil. Secara bahasa, adil mempunyai arti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian secara istilah, pengertian dari perilaku terpuji itu adil, yaitu menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau berbagai masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Nah, demikian pula keadilan seorang guru terhadap peserta didik itu selalu dituntut sebagaimana keadilan orang tua terhadap anak-anaknya. Semua harus dilayani dengan sikap yang sama. Tidak ada bedanya antara satu dengan yang lainnya, antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, antara yang tidak kaya ataupun yang kaya. Keadilan seorang guru dalam kelas akan menumbuhkan suasana kondusif terhadap pendidikan mereka,
terhadap pembelajaran yang sedang dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian sifat yang ketiga adalah tawadhu. Tawadhu artinya sifat rendah hati, tidak takabur atau sombong atau angkuh atas kelebihan yang telah Allah berikan kepadanya. Guru atau para calon guru agar bersifat tawadhu atau rendah hati dalam ilmu, terutama ketika tidak mengetahui ilmu. Sifat tawadhu adalah posisi pertengahan antara kesombongan dan rendah hati. Nah, seorang yang berilmu itu tidak boleh sombong dengan ilmunya, karena ilmu itu adalah pemberian Tuhan dan tidak boleh merendahkan dirinya sehingga merendahkan ilmu dan pemilik ilmu. Kewajiban seorang yang memiliki ilmu yaitu menyampaikan ilmu atau menyebarkan ilmu dan tidak boleh menyembunyikan ilmu, terutama ketika menghadapi pertanyaan atau jawaban yang bersifatnya wajib dijawab. Artinya, seseorang yang berilmu itu harus senantiasa menjawab pertanyaan yang diterima. Kemudian sifat yang terakhir adalah toleran dan bijaksana. Nah, sikap seorang pendidik yang diberikan Rasulullah pada saat menghadapi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak didiknya itu adalah bijaksana. Sikap lemah lembut, toleran, dan bijaksana itu adalah sikap yang satu rangkap, sikap yang satu tanggung jawab. Nah, dengan sikap lapang dada dan jauh dari kedengkian dapat mewujudkan keseimbangan jiwa bagi manusia dan akan membiasakan untuk selalu cinta kepada kebaikan dan akan memberikan jalan kebaikan pada manusia untuk sampai kepada puncaknya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa sifat kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik itu ada 4, yaitu penyampai ilmu, kemudian adil, kemudian tawadhu, dan bijaksana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.